Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Bersejarah. Dulu harga saham naik dari 100 menjadi 20.000. Sekarang gimana? PER masih 5 kali, PBV masih 0,6 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, Mimin mau bahas satu saham yang dulunya sangat luar biasa. Harga saham perusahaan sempat naik sangat banyak, dari harga 100 menjadi 20.000. Banyak pemegang saham perusahaan ini yang asetnya tiba-tiba naik berkali lipat hanya karena hold saham ini. Tapi itu di masa lalu. Bagaimana dengan masa sekarang? Jika melihat valuasi dan kinerja perusahaan yang masih menarik, apakah kinerja di masa lalu bisa terjadi kembali? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir setiap video. Untuk itu, nonton video ini sampai selesai. Tapi seperti biasa, pembahasan hanya bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati dan disclaimer on. Pertama, aset. INKP punya aset 8,97 miliar dolar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya hanya 8,49 miliar dolar. Artinya, aset perusahaan naik 5,65%. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset tersebut, perusahaan punya aset tetap sebanyak 3,43 miliar dolar. Artinya, 38,24% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 8,97 miliar dolar, perusahaan punya saldo kas sebanyak 1,05 miliar dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Kedua, liabilitas. Perusahaan punya liabilitas sebanyak 4,21 miliar dolar. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 4,24 miliar dolar. Artinya, terjadi penurunan sekitar 0,71%. Nah, dari total tersebut, perusahaan punya pinjaman bank jangka pendek sebanyak 1,14 miliar dolar. Artinya, 27% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Selain pinjaman bank jangka pendek, ada juga hutang obligasi. Dari total liabilitas, perusahaan punya hutang obligasi sebanyak 0,74 miliar dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Ketiga, ekuitas. INKP punya ekuitas sebanyak 4,75 miliar dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya, ekuitas perusahaan naik 12,03%. Dari total tersebut, perusahaan punya saldo laba yang belum digunakan sebanyak 2,53 miliar dolar. Artinya, 53% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Keempat, pendapatan. INKP punya pendapatan 3,51 miliar dolar. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 2,98 miliar dolar. Artinya terjadi kenaikan sebanyak 17% di dalam satu tahun ini. Kelima, biaya pokok. INKP punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,28 miliar dolar. Di tahun 2020, biayanya berjumlah 2,12 miliar dolar. Artinya, pos ini naik 7,55%. Keenam, laba. Perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 0,52 miliar dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 0,29 miliar dolar, artinya laba perusahaan naik 79,25%. Ketujuh, rasio keuangan. INKP punya ROE 11% dengan NPM 14%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DR 88%. Rasio keuangan INKP cukup memuaskan sampai periode laporan. Perusahaan mampu menghasilkan ROE dan NPM di atas 10%. Selain itu, DER perusahaan hanya 88%, yang artinya total hutangnya masih lebih kecil dibanding ekuitasnya. 8. Valuasi. Saham ini punya PER 5,5 kali dan PBV 0,6 kali. Valuasi saham INKP tergolong rendah dengan PER yang hanya 5 kali dan PBV yang hanya 0,6 kali. Padahal, Indah Kiat merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia. PER bisa turun ke angka 5 kali karena laba yang naik 79%. Sedangkan rendahnya PBV disebabkan juga oleh peningkatan saldo ekuitas perusahaan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan aset berasal dari pertumbuhan aset tetap dan saldo kas. 2. Liabilitas berkurang karena ada penurunan drastis untuk pinjaman jangka panjang. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba yang meningkat. 4.
Laba bisa naik 79% karena pendapatan tumbuh 17%, sedangkan biaya pokok penjualan hanya naik 7%. Kelima, rasio keuangan terbilang memuaskan, baik dari sisi ROE, NPM, dan DER. Keenam, valuasi saham ini masih menarik karena punya PER PBV yang rendah. Demikian analisa singkat saham INKP berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Thank you.